Dun- Dia seorang pemuda bermata biru. Rambutnya merah, pundaknya lapang, kulitnya kemerah-merahan. Dagunya menempel di dada karena selalu melihat pada tempat sujudnya. Hidup sezaman dengan Rasulullah. Tetapi mereka tidak pernah bersua muka karena Uwais tinggal di Yaman. Kerap membaca Al-Quran dan selalu menangis ketika membacanya. Pakaiannya hanya 2 helai dan sudah kusut. Satu untuk penutup badan dan yang satunya digunakan sebagai selendang. Siapakah dia di mata manusia? Tak banyak yang mengenalinya, apalagi mengambil tahu akan hidupnya. Banyak suara yang menertawakan dan mempermainkannya. Ada yang menuduhnya sebagai pencuri. Manusia mengumpat dan mencelanya karena kemiskinannya. Uwais telah lama hidup yatim. Tiada sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Kesehariannya, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk menampung keperluannya bersama ibunya. Jika mempunyai uang yang lebih, Uwais gunakan untuk membantu tetangganya yang juga hidup miskin sepertinya. Uwais Al-Qarni masuk Islam ketika seruan Nabi Muhammad tiba ke negeri Yaman. Kesibukannya sebagai pengembala dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta tidak mengurangi ibadahnya walau sedikit pun. Dia tetap berpuasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Ramai tetangganya yang telah memeluk Islam, pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad secara langsung. Alangkah sedihnya hati Uwais apabila melihat setiap tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah penghulu para nabi. Sedang dia sendiri belum berkesempatan untuk hal itu. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengannya. Namun apa daya, dia tidak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah. Apalagi ibunya sakit dan perlu dirawat olehnya. Hari berganti hari, dan kerinduannya untuk bertemu Nabi tidak terbendung. Pada suatu hari, Uwais mencurahkan isi hatinya kepada ibunya dan memohon izin untuk menziarahi Nabi di Madinah. Ibunya dengan rasa terharu, meridoi kepergian Uwais tapi berpesan agar tidak lama dan segera pulang apabila telah sampai. Dengan rasa gembira, dia berkemas untuk berangkat. Dia tidak lupa untuk menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama dia tidak ada. Maka berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak lebih kurang 400 km dari Yaman. Medan yang begitu panas diarunginya. Dia tidak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam maupun padang pasir yang luas yang dapat menyesatkan. Semuanya dilalui, demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya paras baginda Nabi yang selama ini dirinduinya. Namun, setibanya Uwais Al-Qarni di depan rumah Nabi, Aisyah mengatakan bahwa Nabi berada di medan perang. Dalam hatinya bergolak, hati kecilnya ingin menunggu kepulangan Nabi dari medan perang. Namun, pesan sang ibu selalu terngiang di telinganya agar cepat pulang ke Yaman. Atas ketaatan kepada ibunya, setelah menitipkan salam untuk Rasulullah, dia akhirnya pulang dengan hati yang pilu. Sepulangnya dari medan perang, Nabi terus menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Baginda menjelaskan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Walau tak dikenal di dunia, namun namanya sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah, Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi, dan pemuda itu segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit. Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan bersabda, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Setelah wafat Nabi, suatu ketika Khalifah Umar dan Ali teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Sejak itu, setiap kafilah yang datang dari Yaman, mereka selalu bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya,
Setelah sekian lama menanti mereka pun dipertemukan. Saat Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Pada saat itu, ibunya pun telah wafat. Kesempatan itu diambil oleh Khalifah Umar dan Sayyidina Ali, memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka sebagaimana pesan Nabi. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar darimu." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais. Segera saja Uwais menolak dengan halus dan berkata, "Hamba mohon, supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak terdengar beritanya. Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar Uwais Al-Qarni telah pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba orang sudah ramai yang berebut untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana orang sudah ramai juga yang menunggu untuk mengkafankannya. Demikian juga, ketika orang hendak pergi menggali kuburnya, di sana ternyata orang sudah ramai yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke kuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut untuk mengusungnya. Kepergian Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Demikian banyaknya orang yang tidak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pengebumiannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sewaktu hidupnya. Mereka saling bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa? Kerjanya hanyalah sebagai penggembala. Namun, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman. Dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenali. Mereka datang dalam jumlah demikian banyaknya. Mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pengebumiannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Dialah Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, tetapi namanya sangat tersohor di langit.